Salam hangat, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali kita jumpa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama mengenal lebih dekat tokoh-tokoh inspiratif mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka dan juga yang mendedikasikan diri dan hidupnya untuk perkembangan dunia literasi terutama ya di Indonesia. Dan episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang apa kita sebutnya ya, pokoknya seorang yang luar biasa. Kalau di dunia kalau di gudang tawa ada Dono dan Kasino, kalau di gudang buku ada Cak Tarno. Siapakah dia, Bang John? Pantunnya keren ya. Terima kasih. Pantunnya keren jadi Cak Tarno di dunia perbukuan. Jadi Amel, Terima kasih eh, atas kepercayaannya. ya Cak Tarno makasih kembali. Jadi memang Cak Tarno bukan penulis buku, tapi dia adalah pegiat buku ya. Dia Hmm. mengetahui buku lebih banyak dari mahasiswa yang kuliah di UI barangkali. Dia adalah legend memberikan masukan kepada banyak sekali mahasiswa yang akan menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Padahal dia pendidikannya sebenarnya tanpa mengurangi rasa hormat dan mengandung pujian hanya tamat SMP, tapi dia menginspirasi banyak sekali orang di UI, terutama di UI. Saya tidak tahu di luar UI ya. Mungkin sekarang Di, di dipuji-puji seluruh, oleh di mahasiswa, seluruh universitas. oh seluruh universitas ya. Kawannya adalah Rocky Gerung, Tommy, kemudian Sapardi Djoko Damono, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang kalau kita sebutkan mungkin butuh beberapa durasi yang agak panjang. Kita temui dia, Cak Hmm. Tarno. Halo, Cak Tarno. Halo, salam literasi. Salam literasi. Mana rokoknya? Katanya ingin merokok. Oh iya, ini rokoknya ada. Eh, rokoknya rokok kelobot apa rokok masa lalu apa rokok masa kini? Ah, Samsu Bang biasanya. Oh, Samsu. Ah, Samsu ah. teknologi masa lalu ya. Ya, masa lalu. Ya, saya ingat terakhir kita ketemu di peluncuran sebuah buku, Cak Tarno juga memakai sendal masa lalu. Iya, masa lalu. Itu Masih sendal tradisional, Bang. tradisional, sendal legend banget tuh ya. Ah. Saya ingin mengetahui Cak Tarno ini dari awal ya, bagaimana Cak Hmm. Tarno sampai eh, disebut sebagai teman diskusi, teman mikir ya, dari Iya, teman awal kecil. dari awal sampai sekarang. Boleh cerita awalnya gimana, Cak? Sampai bisnis buku, sampai mempengaruhi teman-teman mahasiswa, sampai dalam tanda kutip membimbing mereka menyelesaikan Bisa. skripsi, tesis, disertasi. Awalnya bagaimana Eh, ceritanya itu, Cak? Kami ya, pengen jadi tahu, Cak. Kalau saya kan pernah datang ke kiosnya. iya, iya. Waduh, ini ini sebenarnya nggak sampai hati ini untuk menyampaikan ini. Jadi Silakan, Cak. ya Bang. Jadi saya tadinya itu apa ya? Nggak kepikir sih Bang sebenarnya saya itu akan bisa bertahan di literasi sampai saat ini ya terkait dengan buku kan gitu ya. Kita Jadi dulu nih, Cak. Kok Cak, Cak, Cak karena ngomongin literasi. Zaman dulu kan belum ada istilah literasi ya. betul betul Nah, ya. Zaman dulu jadi saya itu di lulus SMP itu kan, lulus SMP itu bapak saya sudah nggak bisa menyekolahkan saya lagi. Lantas kemudian saya ikut yang namanya Kiai Ahmad Rosadi oh, di mana nih, Cak, lulus SMP-nya? di Mojokerto, Bang. Saya ini Mojokertensis. Hmm, Wah. itu spesifik Jadi baru ya? Atau iya, spesifik baru? jadi saya itu nderek Kiai Ahmad Rosadi. Kiai Ahmad Rosadi itu sahabatnya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid.
Oke. Hmm. Nah, terus habis gitu sahabatan dengan Gusmi. Mungkin pernah dengar ya Gusmi. Tahu, tahu. Pernah Nah, dengar. Gusmi. Nah, yang punya amalan di Krul Gofilin itu. Nah, Kiai Matrosadi itu memang kiai lebih ke laku hidup ya. Hmm. Mm-mm. Jadi dari situ saya ibaratnya kalau orang Jawa itu ngenger, Mbak Amel. Ngenger Apa itu? itu adalah kita itu nyantrik ngikutin ngikut Kiai Matrosadi bukan belajar keilmuannya, tapi Hmm. tawaduk. Saya ngisi bak mandi yang dipakai buat wudhu sama nyapu-nyapu halamannya. Hmm. Nyapu-nyapu halaman itu pagi sore. Nah, di situ yang tadinya saya itu orang yang karena sekolah SD sampai SMP adalah orang yang terlambat lah ke dalam kategori orang belajar. Hmm. Saya kelas tiga itu baru bisa membaca nyambung huruf Hmm. ini jadi kalimat. Tiga apa nih, Cak? Tiga SD, Tiga, SMP? tiga SD. Oh, tiga SD. Oke. Tiga SD itu A, B, C, D hafal, hanya menyambung menjadi kalimat. Ini saya tidak bisa. Hmm. Oh, Sehingga saya itu mungkin kalau saya ini apa namanya generasi ini lama, itu ada ini nilai merah, kan gitu. ah. Angkanya Hmm. 5. Jadi Kalau satu hal nih, istilahnya Cak, itu yang pasti, Cak Tarno hafalannya kuat, merangkainya analisis belum belum kuat waktu itu ya. jadi, jadi gimana ya? Akhirnya saya itu tiap sore datanglah ke rumah guru yang namanya ini guru itu mengajarkan saya itu membaca per kalimat itu. Hmm. Akhirnya apa? Setiap kenaikan kelas saya selalu munggah gantungan. Paham nggak munggah gantungan? Enggak. Jadi Apa itu? naik, jadi munggah gantungan itu naik nanti kalau dinaikkan kelas dari kelas 4 ke kelas 5 hanya saja nanti ada perjanjian kalau kelas 5 tidak bisa mengikuti pelajaran dia bisa diturunkan lagi. Oh, Oh. bahasa Indonesianya naik percobaan. Naik percobaan atau Oh, kalau dulu di ada sana itu. disebut istilah ini munggah gantungan. Ya, bahasa Jawanya itu ya. Bahasa Indonesianya naik Uh, percobaan. Dulu ada memang di zaman saya juga ada itu. Amel nggak nah, ada naik Nggak percobaan ya? ada, nah, Dek. Nggak ada. Oke. jadi dari situ nah bayangin Bang, saya yang lebih utama itu kan nyari rumput. Hmm. Hmm. Jadi pulang sekolah bawa arit nyari rumput, pulang sekolah bawa arit nyari rumput, sore saya ke Kiai Matrosadi di situ. Nah, terus habis gitu eh, akhirnya sebegitu SMP pun juga begitu Bang. SMP itu saya juga hampir nggak lulus karena ingat Danem nggak? Danem atau Inem. Hmm. Nah, Inem saya itu paling kecil di antara teman-teman itu yang waktu itu yang paling tertinggi 29 karena dibagi 3 kan. Ya, ya. Nah, saya itu inemnya 17. Pas lagi ujian saya katanya gini, ya Yai, besok ini ujian saya gak bisa belajar, gak bisa. Alah, gak usah, Ling. Ikut ini aja, ziarah aja. Jadi saya diajakin ziarah kubur aja. Pas begitu ujian, nilai saya jeblok. Kan gitu. Akhirnya pas begitu pengumuman, ini waduh menyedihkan, Mbak. Menyedihkan. Di mana perpisahan itu kan mesti kebahagiaan itu ini lahir dari ini kan kita bisa senang-senang. Hmm. Hmm. Ternyata dulu sebelum di pengumuman lulus itu eh, perpisahan dulu. Nah, setelah Oh. perpisahan dari diumumkan kan gitu.
Nah, pas lagi perpisahan sudah ada omong-omong, omon-omon katanya bahwa ini ada yang nggak lulus katanya Tarno katanya gitu kan, Oh, karena danemnya kelas bawah ya. 17. Nah, begitu saya ini, begitu pas pengumuman ditaruhlah di kepala sekolah, gedung kepala sekolah itu kan pengumuman ditulis ini. Mm-mm. Ternyata nama saya ada, Bang. Oh, Lulus. Oh, Lulus kan. Begitu lulus saya senang sekali, datanglah ke Kiai ini apa itu, nyampe rumah saya disambut sama guru saya Kiai Matrosadi. artinya itu lulus 100% ya, Cak? Semuanya lulus. Lulus 100%. Ah, mungkin Cak Jadi seperti ini kali ya, di apa namanya itu? didorong. jadi Dorong ya. ternyata gini, ternyata gimana nih lulus kamu? Alhamdulillah Kiai, saya lulus. Iyo, wali kelasmu tak omongi. Oh, Saya alah. sampai lulus no Tarno sakno bapaknya oleh golek duit. Jadi Ya. lulusin Tarno, nah kasihan bapaknya nyari uang katanya gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena wali kelasnya adalah sama-sama berguru sama saya ke Kiai Oh, Matrosati. Oh, satu alah. perguruan. Nah, sejak itu akhirnya saya pun udah nggak punya semangat untuk yang namanya sekolah, untuk melanjutkan sekolah. Disitulah di Kiai Matrosadi itu justru menjadi sekolah kehidupan saya. Hmm. Jadi di situ saya bertemu dengan sangat sangat plural, Mbak. Orang yang sarjana, orang profesor, orang doktor, sampai ke menteri apa itu Malaysia juga datang kan gitu. Oh, Perdana Menteri tamu-tamunya Malaysia Kiai ini juga ya. datang kan gitu. Nah, di situ saya ngelayanin, jadi ini ngelayanin, buatin teh, buatin kopi, buatin ini. Di situ Hmm. saya bertumbuh di situ. Bahkan saya dulu itu sebelum mengenal buku, ini tapi saya belum senang membaca buku ya Mbak ya, Ya. belum berangkat Hmm. ke Jakarta. Saya itu Hmm. sudah senang merenung. Jadi nggak rendah Tiba-tiba, diri, Cak. Karena nggak lulus, kemudian harus apa ketemu orang-orang besar itu, perasaan Cak Tato itu gimana? Rendah diri atau biasa aja? ya tetap rendah diri lah Bang. Oh, tetap ada. Saya kira Tetap nggak punya masih, perasaan, nyantai aja. tetap masih nggak percaya diri saya Bang. Oke. Saya nggak percaya diri, masih belum ini. Jadi waktu itu saya itu pesen ini dari inian Jati itu kan, ada gembol Jati yang di ini papan gitu, yang Hmm. ditulis itu loh, yang ditulis, yang di kerajinan tulis itu Oh, saya itu diukir. sudah saya itu sudah mesen itu gini kalimat, renungkanlah apa yang ada di alam sekitar, kelak engkau akan melihat Tuhan dengan Oh. penglihatan hati Wih. gitu. Nah, saya tempel itu, saya ini pesen, ini saya terus di rumah. Terus saya gitu, ini ide apa lagi, saya ini lagi gitu. Nah, seharus kemudian saya dari Yaimat situ, kemudian saya tapi tetap ingin bagaimana saya bisa mencari nafkah kan gitu kan. Hmm. Akhirnya saya izin 1997, 1997 karena saya udah nggak mungkin saya bisa apa namanya, nggak bisa dapetin kerjaan di sana. Kerjaan ya kerja bangunan, kuli bangunan, buruh tani dan ini. Kemudian 97 itu saya memutuskan ikut orang ke Jakarta di Kuitang. Saya Usia berapa jualan itu, Pak Tarno? 97, ini 97 itu usia 27 Mbak. Oh, Udah Udah tua udah ya, Cak? udah udah cukup, iya, udah cukup. udah cukup tua. Hmm. Sudah cukup tua. Nah, 97 kemudian saya ikut di situ di Kuitang jualan buku-buku obral itu. Terus saya masih Ini belum siapa nih, Cak, mengenal. yang diikutin? Tetangga apa saudara di Kuitang itu? Jadi ada Hmm. tetangga saya yang sudah dulu ke Jakarta kemudian punya usaha buku di Kuitang. Hmm. Akhirnya
Disitulah. Nah, tahun Tar itu dulu, Cak. Tar dulu, Amel belum tahu itu yang namanya Kuitang dulu pusat buku bekas ya. ya Tahu, Kuitang tahu, itu, saya tahu Bang John. Oh tahu ya, udah tahu deh. Kuitang itu legendaris, Mbak. Iya, iya. Jadi, nah, kalau hari Senin saya jualan di kampus UI di Hmm. jalan masuk lorong ini antara Salemba ya, stasiun Cak? UI ke Jalan Margonda Raya. Oh itu udah di Depok ya? Oh, udah Bang, Oke. 97 itu saya sudah di sana. Cuman hari Senin sampai Jumat, Sabtunya saya di Kuitang. Oke. Kampus Nah, Itu tersebut ya? kios ya. iya, saya sama sekali nggak mengenal yang namanya apa buku. Menurut saya kertas dijilid itu ya buku. Hmm. Isinya nggak penting Jadi ya, Cak? Jadi kertas dijilid ya buku. Makanya pas lagi jualan buku pada waktu itu karena jualan bukunya yang saya jual adalah sangat campur, ada manajemen, ada akuntansi, ada hukum, ada sastra. Nah, tapi saya itu rasa keinginan saya itu tinggi. Hmm. Misalkan gini, dan ada sok tahu sedikit, kan gitu. Oh itu penting. Ada sok tahu, padahal nggak tahu itu hanya strategi supaya bagaimana orang lain itu memberitahu, akhirnya saya bisa mencurinya, kan gitu. Ah, Contohnya gimana, Cak? Jadi Misal-misal, Cak, awal-awal, Cak. nah mahasiswa kalau nanya buku itu kan selalu disingkat-singkat, ya nggak? Suatu ketika ada mahasiswi nanya buku tentang ada buku pengamen, Pak. Pengamen. Saya kira buku seni, Mbak. Hmm. Tapi saya jawab, perasaan sih ada, Mbak. Karena bukunya ini setiap hari saya angkut-angkut, jadi penataannya bisa saja itu berubah. Dia bilang Hmm. gitu. Sebentar ya, Mbak ya. Jadi saya tahan supaya saya tahan sampai sambil cari gitu untuk usaha itu kan. Akhirnya kan dia otomatis merhatiin satu-satu. Eh, Yang itu loh, Pak. Yang mana sih, Mbak? Yang itu loh. Begitu ditunjukkan gambarnya itu, saya ambil. Ternyata judulnya Pengantar Ekonomi Manajemen, pengamen. ah. Oh, tahu aja nyari-nyari ya, Cak. Iya, tapi kalau tidak seperti itu tadi nggak dikasih tahu ya kan. Habis Iya. gitu buku SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nggak, kenapa nggak Hmm. nanya aja pengamen apa sih, Mbak? Gitu kan? Enggak, saya enggak. Perasaan ada, Mbak. Cuman lupa naruhnya. Kan gitu. Strategi marketingnya bagus itu. Nah, dari situ kemudian eh, saya, bos saya ini ada tawar, bos ini ada mau dibangun untuk dikontrak-kontrakkan, mau ini enggak. Itu setelah 1 tahun, Mbak. Hmm. Akhirnya bos saya tawarkan nggak mau. Nggak ah, nggak no, aku nggak ini nggak apa namanya nggak ada waktu untuk ke UI. Gini aja Hmm. kalau kamu mau neruskan kamu teruskan aja sendiri kan gitu kan. Hmm. Akhirnya dari situlah saya mulai keluar dari teman saya itu untuk melanjutkan jualan buku di stasiun UI itu di kampus UI. Barel Nah, ya, sekarang sebutnya barel ya. lain Bang. Baik. Hmm. Barel itu yang ini Pondok Cina, ini yang stasiun UI. Oke. Gang Sawo stasiun UI yang dulu ada es pocong. Ya. Nah di situ depannya Gang Kober. Nggak, Nah dari situ tar dulu, Cak. Itu kenapa yakin Cak Tarno ngambil di situ? Yakin maju tuh? Iya. uh, sebenarnya ya karena saya melihat itu di situ dari pagi sampai malam jam 9 aja orang berjalan di situ kan berjubel kan Bang. Hmm. Nah, saya melihat di situlah menurut saya ini strategis kan gitu. Ya. Hmm. Nah,
Dari situ kemudian saya jualan buku ya tetap masih buku. Kadang ngelapak nyari ini ya, kalau hari Sabtu Minggu itu pasar Minggu sampai sampai Depok itu di ini rel kereta itu saya lewatin mana yang ada orang apa itu buku ini lapak-lapak abu gosok yang ini penampung barang bekas itu saya nyari-nyari buku yang di sana. Terus nanti hari Sabtu ini malamnya itu saya lap-lap gitu kan, saya lap-lap pakai gombal basah ini apa itu kain basah supaya bagus. Nanti hari ini hari Senin saya pajang, oh ternyata laku. Jadi awalnya ya buku apa aja saya beli bang, nggak Masih kenal buta ya, ini. Cak? Masih buta buku ya? Beli Iya apa masih aja? buta buku. Kalau Itu, sekarang mah jangan bentar, jangan Cak. ini. Itu modalnya dari mana, Cak? Saya Hmm. Itu kios kan mau sewa tahunan ya? saya modal ya dari ini bang, orang saya itu modal 300.000 kok dulu. Gede itu. Iya, Tahun modal 300. 97 itu Jadi, eh, apa uang kuliah kan 15 ribuan masih ya? Yang IPS lebih lah bang, tahun itu mau udah lebih lah. lebih ya, saya 15 Ya, ribu sudah masih ingat. lebih. Enggak, 15 ribu intinya berarti kalau banyak ya. pada waktu itu ya saya masih mau jualan buku itu. eh Buku untuk buku yang di Kuitang itu yang obralan itu satunya itu 3.000-an. Hmm. Satunya itu 3.000-an. Jadi nanti pas begitu nyampe UI saya naikkan 2.000 jadi 5.000-an kan gitu. Nah, kemudian saya jualan buku yang sama, buku campur. Akhirnya sampai tahun 2000, 2002 saya nggak bertahan, Bang. Tahun 2000 itu saya omset itu 25.000 sehari. Sehari ya. Sehari. Jadi Kira-kira dibuat lima ini buku apa? ya terjual ya. Jadi 25.000 itu gado-gado masih 2.500. Oke. 2.500 waktu itu. Terus habis gitu, wah kok tambah ini nih buku Kak. Ini apa namanya? Karena saya menjual buku yang sama, buku-buku manajemen akuntansi. Nah, lalu kemudian saya tertolong itu awal-awal adanya Pak Gregorius Ginggut Hmm. almarhum. Pak Goris Ginggut itu adalah guru saya. Dia itu semacam distributor, hanya distributor untuk buku sosial humaniora. Disitulah saya mengenal ilmu culture studies, buku filsafat, tentang feminisme, tentang postkolonial. Dari Pak Goris itu awalnya nitip, kemudian Ini Goris ini sama dia dosen, mahasiswa atau pedagang buku, Pak? dia itu pedagang buku. Oh, pedagang buku juga. Mm-mm. Pedagang buku sebelumnya itu dia kerjanya itu di editor di Obor. Oh, oke. Tempatnya Jadi tulis ya. beliau itu salah satu dia itu adalah penerjemah buku Mossad Dinas Rahasia Israel. Oke. Nah, dari situlah saya mulai mengenal judul-judul buku yang ini, buku-buku yang berbobot. Terus Win Muldian, kenal Win Muldian? Tidak, saya nggak kenal. Nah, itu yang waktu itu Win Muldian, terus ada ini Supernova, awal-awal Supernova. Oh, itu Nah, bukunya uh, Dewi Lestari ya? Dewi Lestari, terus Ayu Utami, buku-buku yang laris-laris itu. Mm-mm. Saya untuk buku-buku itu satu bulan bisa ngejual sampai 500 eksemplar, 300 eksemplar. Wow. Zaman itu, satu bulan.
Langsung Nah, naik itu penjualan. iya. Jadi Hmm. buku laris itu. Itu Nah, buku baru atau kemudian buku bekas, Cak? 500 buku eksemplar. baru, buku baru, Bang. Oh, buku baru. Buku baru. Mm-mm. Buku baru itu kan cetakan udah keberapa ini ya? Kopi itu ya. Kalau bukunya Ayu ini si Ayu Utami dan Dewi Dewi Ya, Lestari yang Supernova yang bintang jatuh itu loh, Bang. ya, ya. Nah, dari situ akhirnya, nah setiap buku yang saya ini, setiap buku yang laris, saya selalu ingin membaca, ingin Oh. tahu. Hmm. Nah, Ntar dulu, Cak. termasuk, Itu kan penjualan 500 judul, 500 buku per bulan. Itu bukunya kan harus dibeli dulu kan? Atau konsinyasi? saya konsinyasi, Oh, untung Hmm. ya. Kalau saya beli, konsinyasi. Jadi saya konsinyasi pada waktu itu. hmm, aman Orang, lah ya. Modal jadi nggak perlu banyak ah, ya. iya jadi ini kan banyak itu pada waktu itu ya. Ya, tahun itu inilah buku emang orang Basar buku kalau bedah ini setiap apa namanya ada bedah buku gitu kalau membawa 50 eksemplar pasti habis. Hmm. Hmm. Nah, lalu Dari situ eh, mulai baca buku, Pak Tarno. Nah, saya sebenarnya dari ini mulai senang membaca buku. Nah, terus habis gitu yang menginspirasi saya terus sampai akhirnya tetap bertahan itu sebenarnya ada salah satu buku yang ditulis oleh Paulo Coelho ya. Tuh, Uh, uh, Sang Alkemis. oh, oke. The Alchemist ya. Yang Santiago itu yang seorang penggembala domba, terus habis gitu dia bermimpi, terus mau Hmm. dapat ini di mimpinya ditafsirkan katanya dapat harta karun, terus habis gitu ketemu Raja Mesir, terus habis gitu ini nih harta karunnya ditemukan di ini. Nah, apa bedanya dengan saya ini Santiago kan gitu jadinya idenya. Saya yang sekolah cuman sampai SMP, dia ketemu Raja Mesir, tapi saya ketemu para profesor. Kan gitu. Cak, tar dulu. Di awal-awal baca buku itu kan berat ya, Cak. Berat nggak? Saya terpancing itu asterik, Bang. Oh, Asterix. Di Jadi buku-buku kalau yang ringan, yang menyenangkan ya. jadi kalau hari Minggu itu saya ini ke dulu kan sampean masih kebayang nggak ke Gramedia, walaupun nggak beli tapi bisa Ya, duduk seharian baca asterik ya nggak? ya, ya, ya. Jadi baca asterik gitu ya. Itu dengan Hmm. jadi Oh, Dan ya asterik kan gitu, Tintin. tapi itu kan bukan buku yang dicari oleh mahasiswa ya, Cak. iya. Oh itu buku laris itu bang, mahasiswa seneng itu. Bukan Oh, bukan buku wajib tapi itu buku jadi ini, jadi apa namanya baca favorit ringan. lah itu. Heeh. Ya. Hmm. Jadi ada mahasiswa golongan yang suka bacaan ringan ke tempat Cak Tarno nih ya. Iya dulu. Nah kemudian 2002 saya ketemu Pak Goris itu sejak itulah karena buku saya jualan buku yang sama, buku-buku textbook manajemen akuntansi ini, jualan buku yang sama, akhirnya saya kalah apa namanya, kalah Bersaing. penjualannya. Nah kemudian ketemu Pak Goris, akhirnya buku-buku textbook akuntansi ini semuanya saya hilangkan, ganti Tuh. buku-buku sosial humaniora filsafat. Hmm. Itu Eh, 2002. Rebrandingnya tuh ya, jadi beralih betul. ini berarti Cak Tarno kiosnya banyak disamperin mahasiswa filsafat, mahasiswa sosiologi, mahasiswa psikologi, Ya, gitu kan? betul. Jadi Anak dari teknik situ, nggak mampir ya? nah, dari di situ akhirnya 2003 saya bisa sewa. Tadinya kan di pinggir jalan, kemudian saya bisa sewa
kios di sekitar situ juga yang tempatnya mewadahi lah dengan buku-buku umum sosial humaniora ini. Kemudian banyak orang yang mampir berangkat kuliah, mampir pulang kuliah, yang dosen-dosen itu juga mampir jadi satu. Itu di Gang Sawo kan, Cak? Masih di Gang Sawo kan ya? Ya, masih di Gang Sawo. Nah, kemudian dari situ akhirnya setiap ini ngumpul, adalah salah satu mahasiswa atau ini dosen itu yang berdebat antara ini berdebat masalah soal pemikiran tokoh-tokoh itu, akhirnya nggak ada ininya, nggak ada arahnya. Lalu ada salah satu anak STF Triarkara itu yang namanya Tony dulu, dia bilang begini, ini diskusi apaan ini kalau nggak ada, ini percuma, ini gimana kalau dibuatkan forum kan gitu. Lalu 2005 dibuatlah forum itu diskusi dan wajib minimal membuat makalah 7 halaman. Terus ada rujukannya, daftar pustakanya siapa, ininya siapa, kan gitu. Ilmiah lah ya, Cak ya? Ilmiah. Jadi Cak Tarno mulai memasuki dunia ilmiah nih ya? Ya, begitulah Bang. Terjerubuk ini, tercebur. Nah, Itu dari kita situ. mulai ada ICT itu, Cak. Itu CTI, bakal CTI. Institut Cak Tarno. Cak Tarno Institute, Cak Tarno CTI. Institut, ya. Jadi Cak Tarno Institute itu dulu sebenarnya tadinya itu diskusi satuan ya. Diskusi satuan di Cak Tarno gitu loh. Nah, awal-awal itu teman-teman termasuk dari Jogja, dari ini, termasuk yang dosen Inggris pas lagi datang ke Indonesia kepingin ini presentasi di tempat saya, termasuk ini lalu kemudian ini ada salah satu teman yang berjanjian dengan teman yang lain, ketemu di mana ini, kita mau ke Menteng, di CTI aja. Apa itu CTI? Cak Tarno Institute. Nah, akhirnya itulah jadi obrolan orang-orang, akhirnya itu forum dikasih nama sama teman-teman itu Cak Tarno Institute. Makanya Siapa, ini Cak, yang ngasih nama pertama kali itu Cak Tarno Institute? ya teman-teman rame-rame itu. Oh, enggak spesifik, nggak ingat ya siapa gitu namanya. Si ini Bang Ren sama Renatus Beresapi, sama Doni Gahral, suaminya Rike. Oh, Rike dia apa ya? Iya, Ya, dosen suaminya filsafat ya? Iya. Mantan ya, mantan. Ya, nah itu kemudian akhirnya itulah jadi ini obrolan Cak Tarno Institute itu. Nah, itu sampai pas kemarin saya diundang oleh Profesor Sarlito untuk bisa memberikan kuliah umum tentang intervensi sosial. Bagaimana buku membentuk komunitas, kan gitu judulnya. Cak Tarno yang ini sebagai ya, luar biasa. Saya diundang oleh Profesor Sarlito karena ada yang bercerita tentang itu, tentang bahwa ada anak yang lulus cuma sampai SMP, dia jualan buku di kampus UI, yang dia adalah seorang yang ini menginisiasi diskusi di UI dan sekitarnya, kan gitu kan. Siapa itu? Akhirnya coba diundanglah. Setelah diundang oleh Profesor Sarlito, saya disuruh ngobrol itu bagaimana ceritanya awalnya kamu jualan buku kok bisa punya komunitas. Akhirnya saya cerita, Bang. Saya cerita Ini dari psikologi berarti ya, Cak? Di psikologi, orang di Fakultas Ilmu Psikologi yang ini
apa namanya eh, audiensnya aja dari S2 sama S3. Audiensnya ya, oke. Nah, di situ saya bercerita tentang bagaimana saya jualan buku, saya lalu kemudian ada forum diskusi setiap hari Sabtu, yang hari Sabtu itu sama orang-orang dikasih nama Cak Tarno Institute, kan gitu. Ah, Lalu saya bilang bahwa saya katakan karena nama ini buat saya itu sangat beban. Memang manusia itu membutuhkan identitas, tetapi identitas itu juga dapat memenjarakan diri manusia itu sendiri, kan gitu Bang. Identitas itu dapat memenjarakan orang itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mengidentitaskan diri kita, maka kita harus mempunyai pertanggungjawaban daripada identitas itu, kan gitu. aduh berat ini berat ya, udah masuk Nah, filsafat. Baca di mana itu, Cak? ya, jadi artinya kan memang begitu, Bang. Cak Tarno Hmm. adalah anak yang sekolah cuman sampai SMP, kan gitu. Hmm. Sementara institut itu adalah sebuah institusi, kan gitu, Ya. institusi yang besar. Maka saya harus, wah, akhirnya saya katakan begini, saya katakan gini, Prof. Maka saya ini apa namanya membedakan Cak Tarno dan Cak Tarno Institut. Hmm. Cak Tarno adalah ini apa tuh? Cak Tarno Institut adalah sebuah himpunan, kan gitu. Nah, Cak Tarno adalah bagian terkecil dari Cak Tarno Institut. Oh. Saya bilang Cak Tarno bukanlah Cak Tarno Institut, melainkan Cak Tarno bagian terkecil dari Cak Tarno Institut. Akhirnya Prof. Sarlito bilang begini, Anda tadi mengatakan Cak Tarno bukanlah Cak Tarno Institut, melainkan Cak Tarno adalah bagian terkecil dari Cak Tarno Institut. Yang hendak saya tanya, siapa Cak Tarno itu? Siapa Cak Tarno Institut itu sendiri? Itu kan Bang. Akhirnya mohon izin Prof kalau saya boleh menjawab. Kalau boleh saya menjawab, Cak Tarno Institut adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Kenapa? Karena Cak Tarno Institut itu merupakan sebuah himpunan yang eh, berkumpulnya orang-orang yang haus atas ilmu pengetahuan. Semakin kita cari ilmu pengetahuan itu, tidak pernah kita temukan ini hakikat dari pengetahuan itu. Cak Cak Tarno ini dapat gelar honoris causa itu dari Salito, minimal dokter Andes psikologi lah ya. Humoris causa. Nah, terus aku sambil Humoris causa. saya ambilkan contoh ini. Kenapa saya katakan bahwa ini apa namanya hakikat pengetahuan itu nggak pernah kita dapatkan. Contoh gini, Prof. Dulu orang ngojek itu langsung offline. Mau Hmm. kemana Mbak? Ngojek. Ya, saya enter. Kan gitu. Begitu berkembangnya ilmu pengetahuan lewat teknologi, sekarang orang sudah pakai HP. Ya. Sementara orang-orang yang orang yang angkot itu harus membayar trayek, kan gitu. Lalu dibuatkan undang-undangnya, undang-undang ini transportasi. Begitu uh, masifnya teknologi, kemudian lewat aplikasi. Nah, ini yang disebut ilmu pengetahuan yang selalu seperti puzzle, yang selalu puzzle itu yang selalu kosong untuk terus kita isi terus menerus. Luar biasa. Kita tahan dulu, Cak. Amel, kita tampilkan clippingan. Boleh. Ayo, Klipingan berita. Wih, Ini masih ini muda banget nih, Cak masih muda Tarno. sekali ini. Pakai kaosnya Jack 2010. Daniel. Oh iya betul. Dari 2010 bahkan sudah menjadi sorotan gitu ya toko bukunya itu makasih, sendiri. Padahal, Bayu. Kenapa Cak? iya, Terima kasih Mas padahal Bayu. nggak pernah merasakan minumnya. Kaosnya sudah kita pakai. Makasih, Bayu. Ya, bagaimana ceritanya, Cak? Itu sampai dimuat di Kompas itu.
Jadi saya itu sama sekali nggak tahu ya, ya Bang ya. Hmm. Sampai apa namanya se, se istimewa itu gitu loh. Hmm. Sampai saya itu dimuat di Kompas, terus Tempo, terus Neraca, terus di majalah-majalah. Hmm. Ada kali sekitar 40-an media atau 30-an itu. Wih. Hmm. Ini barangkali lulusan SMP pertama yang paling banyak dimuat di majalah dalam kaitan Iya. diskusi. Jadi nggak, saya sama sekali nggak ini ya. Saya jalanin ini kan ya sudah saya jalanin ngalir aja gitu kan. Saya Hmm. jalanin ngalir aja. Nah, ke apa namanya saya disosokkan di Kompas ini juga tidak ada sebelumnya kayak misalkan saya mau diundang Zoom atau ini seminggu sebelumnya saya sudah tahu kan gitu loh. Hmm. Jadi ini pas lagi habis diskusi sudah bubar, ada satu orang yang tersisa itu sambil lihat-lihat buku, kemudian nanya-nanya saya tentang buku, terus habis gitu saya jawab, lalu ini dia ambil megang 3 buku, ini saya ya seneng lah ya kan, dalam hati saya itu seneng, ya udah saya tungguin aja mungkin nanti bisa sampai 5 buku kan gitu kan. Kan Hmm. dipegang sambil lihat lagi, ngambil lagi, dilihat sambil nanya gitu. Nah, pas begitu sudah jam 5 itu dia baru ngomong kalau saya wartawan Kompas, dia bilang gitu. Kira-kira apa Cak Tarno, ini cita-citanya Cak Tarno, kan gitu kan. Saya ya itu baru tahu kalau ini dia itu wartawan Kompas. Itu berarti yang pertama kali dimuat di Kompas saja, bukan di tempat Enggak, lain ya? sebelumnya udah ada radar. Oh, Radar ada. Depok. Radar Depok. Kalau Kompas beda dong ya dengan Radar Depok ya. Oh Wah, iya, lain Bang. Itu benar-benar nervousnya kerasa itu Bang. Nervous, nendang sih benar-benar nervous ya. nervous kayak orang kena teror itu gimana ya? Mending kalau ini, kalau sekarang viral terus dapat duit kayak seorang aktivis yang ini kan gitu. Kalau ini nggak dapat duit tapi dapat respon kan gitu. Bagaimana itu, Cak, rasanya, responnya setelah dimuat ini, Cak? Jadi setelah saya dimuat di situ, ini apa namanya, tantangannya tentunya semakin besar. Hmm. Jadi tantangan semakin besar karena apa? Karena yaitu tadi saya sendiri masih saya diri saya ini bukan Cak Tarno, gitu loh. Hmm. Ini masih Cak Tarno adalah Cak Tarno yang kuli bangunan, pencari rumput kan gitu loh. Nah, sementara makanya itu tadi penjara itu tadi Bang, identitas itu penjara Bang. Jadi akhirnya saya harus menjawab daripada apa yang ada di Kompas ketika Kompas itu bertanya apakah Cak Tarno akan melanjutkan usaha ini, masa depan tuturnya adalah ruang kosong, terserah nanti mau diisi apa kan gitu. Itu penutup Jadi tulisan itu tuh, Cak. Di akhir tulisan itu yang begitu kalimat ya itu. betul. Nah di akhir tulisan itu kan begitu. Nah itu akhirnya kemudian membuat respon itu semakin besar Bang. Ke saya ada yang guru SD, guru SMP tiba-tiba ketemu di jalan, kenalan. Iya Bu, ada apa Bu? Dengan Cak Tano ya? Ya, kenapa Bu? Tidak Pak, saya ini dulu SMP, barangkali yang dimaksud Cak Tarno, saya kan membaca Kompas hari Sabtu kemarin, baca Kompas. Nah, barangkali ada yang bisa ini supaya untuk bisa jadi motivasi untuk anak didik saya kan gitu Pak.
Mm-mm. Yang dimaksud Cak Tarno ruang masa depan ruang kosong itu apa, Cak? Oh, ini Bu, eh ya spontan aja itu. Itu ini kok Bu asal aja saya. Loh, enggak barangkali bisa ini Pak, ini Pak. Oh, itu saya gini Bu, eh, ya saya kan dari sekolah cuma sampai SMP. Terus kemudian saya jualan buku. Terus saya juga pernah jadi kuli bangunan, kuli tani. Nah, saya mahamin masa depan ruang kosong itu, saya pahamin, saya definisikan sebagai ruang waktu, Bu. Saya bilang gitu. Waktu yang dulu adalah ruang yang sudah pernah saya isi, yang akan datang 1 jam yang akan datang ini seluruh waktu yang masih kosong yang harus saya isi. Nah, karena manusia itu dikasih dua pilihan baik dan buruk. Kalau saya berusaha bagaimana saya bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak di ruang yang kosong itu, saya bilang gitu. Dan Waduh, begitu terus selanjutnya, kan gitu Bang. Dalam itu. bijak sekali. Dapat Jadi, dari mana itu, Cak, kalimat itu, Cak? ah, Dapat dari mana kalimat itu? saya itu pernah membaca, kalau ini apa, ada kayak artikel gitu yang di sampah atau di mana itu, tentang artikelnya orang menulis tentang Kolonel Sander. Hmm. Kolonel Kentucky. Kolonel Sander itu penemu fried chicken ya. Iya, Kentucky Fried Chicken. Nah, nah, dari seorang prajurit sampai dia jadi seorang kolonel, kemudian dia bercita-cita ingin memberikan makan orang sedunia ingin memberikan makan orang sedunia itu. Akhirnya menemukan resep chicken itu. Mm-mm. Lalu dia bilang begini, tapi ingat apa yang ada di dalam diri manusia itu ada ruang yang kosong. Semakin aku isi, maka akan semakin kosong. Hmm. Itu. Nah, Cak Tarno itu ya kelebihannya ingatannya kuat ya. Kayak mengingat abjad apa gitu. Tapi Enggak juga sih Ah, Bang. enggak. Pengingatan, bukan pengingatan ya, itu apa namanya ya, itu yang ini aja, yang keinget aja. Cak Tarno ingat nggak sudah berapa orang yang Cak Tarno bimbing sehingga selesai skripsi, tesis, disertasinya? Ya Kak, kehitung Bang, bukan membimbing lah, bukan membimbing. Ya, Kalau dalam membimbing kesannya kayak ini ya, pasti Cak bukan Tarno membimbing. rendah Jadi lah ya, nggak mau katakan bimbing. Pasti dia nanya bukunya ini apa ya, Cak, gitu kan? Tentang ya, ini apa? jadi ketika gini ya, kalau saya itu, kalaupun saya tidak bisa, kan gitu. Mm-mm. Kalaupun saya tidak bisa, minimal bagaimana orang yang sedang kesulitan itu saya bisa memberikan jalan, kan gitu. Mm-mm. Misal dengan contoh dulu seorang mahasiswa dari Uncen. Jauh banget, bukan dari UI ya? Ya, dari Uncen, kuliah S3 lah di UI, jurusan sejarah. Yang itu sampai orang itu sampai sekarang tidak pernah dilupa. Bahkan ucapan terima kasihnya saya ditaruh di pengantar di buku, ini apa Kasih. namanya, buku ini apa, nasionalisme ganda Papua, kan gitu. Nama dong, Cak, sebutkan. Hah? Namanya dong. Jadi beliau itu Ibu Bernada. Oke, Ibu Bernada. Jadi Ibu Bernada itu namanya, saya jadi bisa merasakan benar-benar yang namanya orang S3, walaupun saya nggak pernah mengalami kuliah, ya kan gitu. Tapi saya bisa ikut ngerasakan, Mbak. hmm. Bisa ikut ngerasakan bagaimana sulitnya orang yang sedang menulis karya ilmiah. Mm-mm. Jadi waktu itu beliau itu kayak orang, terus nggak tahu Cak, aku ini mau nulis apa, aku nggak tahu ini. Emang kenapa Bu, gini 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 gitu. Saya itu ada ini pikiran kayak gini loh, gini 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 gini.
Oh gitu ya Bu ya. Sebentar Bu, nanti saya akan ini. Akhirnya saya menceritakanlah itu sama teman saya yang namanya Daniel Buta Galung, anak sejarah. Mungkin abang kenal kali. Ya, ya, ya. Dan Daniel Buta Galung itu kayak teman-temannya Rocky Gerung, Robertus Robert, Doni Karel Adian, teman-temannya si ini Pak siapa namanya Mas Sunu yang lain-lain itu kan. Nah, akhirnya saya kenalkanlah sama Daniel. Nil, ini ibu ini jurusan sejarah, dia mau nulis tentang nasionalisme karena ternyata ditemukan di Papua itu juga ada nasionalisme yang dibuat oleh Belanda. Nah, di nasional ini juga ditemukan ini juga. Sementara Papua ini bagian dari Indonesia kan gitu. Nah, akhirnya cerita-cerita dipinjeminlah 3 buku oleh Daniel. Dipinjemin 3 buku itu oleh ini Daniel, akhirnya dibaca-baca. Di situ akhirnya dia ibaratnya masterpiece-nya inilah apa namanya Bu Bernada itu menjadi ini apa namanya kalau istilahnya novelty-nya itu sangat bagus. Jadi di ini, nah yang seperti itu bukan bimbing saya bimbing atau ini enggak, paling mau nulis apa, saya nulis gini Cang, sudah baca buku ini kan gitu. Misalkan bagaimana ini apa namanya tentang dinamika sosial di masyarakat ini cerita ini. Kira-kira buku apa Cang? Sudah baca bukunya Anthony Giddens. Itu gimana Cak? Itu buku bicara soal agensi struktur, bagaimana perubahan itu ini tidak lepas dari dua ini antara agen dan struktur kan gitu kan. Sok-sokan lah, sok-sokan. Terus ini buku apa pakai ini kayak Bourdieu kalau Bourdieu itu teorinya apa? Bourdieu itu teorinya tentang habitus bahwa praktek sosial seseorang atau kelompok merupakan sebuah produk antara arena dan habitus. Nah, habitus itu dapat dipengaruhi lewat apa? Lewat kapital sosial, kapital budaya, kapital ekonomi, dan kapital simbolik. Wah, paten nih. Dokter Cak Tarno ini. Paten banget ya. Itu banyak ya Mbak Tica yang berkonsultasi begitu pada Cak Tarno ya? Banyak Bang. Pokoknya setiap yang lagi ini apa namanya pasti ke tempat saya, Cak, kira-kira buku apa Cak yang saya harus ini Cak baca gitu. Kebanyakan dari jurusan apa Cak itu? Filsafat, psikologi, jadi sosiologi? Umum ya Bang ya. Umum ya, kadang-kadang ya dari ilmu kepolisian, PTIK. Terus ambil doktor di UI. Enggak kan di PTIK itu ada dokternya Bang. Kok dia nyarinya ke Cak Tarno kan jauh? Iya, itu nyarinya ke saya. Bagaimana ceritanya itu? Nah, ceritanya itu dulu ada teman yang namanya Pak Karman itu. Pak Karman itu kuliah di PTIK, terus memperkenalkanlah saya untuk buku-buku sosial humaniora itu cari di Cak Tarno. Nanti nanya aja gitu. Tentang Francis Fukuyama, The End of History, The Last Man, terus tentang trust, terus tentang ini apa nama Great Disruption itu. Luar biasa. Nah, kayaknya saya harus belajar nih, harus minta bimbingan juga nih Pak John. Iya nih. lagi buat tesis. Sampai kan nulis sastra. Amel tuh lagi mau bikin tesis, Cak. Mungkin bisa konsultasi sama Cak Tarno. Bisa banget. Bisa aja. Jadi itu Bang, akhirnya ya gimana Cak? Jadi akhirnya itu kan sering ini ya, sering apa namanya sampai akhirnya kemudian pas pandemi kemarin itu saya ikut
eh, bantu dia karena diminta apa, saya sendiri juga nggak berani menawarkan diri saya bisa. Akhirnya, Cak, bantu dong Cak, ini Cak, apa namanya, pengambilan data lapangan untuk wawancara ke informan-informan gitu kan. Siapa nih, Cak, yang minta bantuan, Cak? Ya teman-teman itu yang di ini, ada teman yang lagi ini, nggak saya sebutkan namanya. Jadi lagi S3 di ilmu komunikasi Syahid pernah ada, terus di PTIK juga pernah ada. Nah, dari situ saya akhirnya belajar dari situ, cara nanya, bagaimana cara mengambil data, bagaimana pendekatan ini, saya harus mengikuti ini, terus bagaimana apa namanya catatan lapangan, ya laporan penelitian lapangan itu ke antara antara ini kampung ini dengan ini kira-kira ada berapa ini kalau pakai pendekatan etnografi kan gitu. Oke, Cak. Ini kita waktu makin mepet ini. Kita lihat videonya ya, Cak. Baik, Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten teman mikir. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang teman mikir gue, yaitu yang pernah juga di Total Politik, yaitu Al Mukarram Alca Tarnoya. Selamat datang, Cak. Teman mikir Jadi, namanya juga. Teman mikir itu memang pinter Mbak, anak itu Mbak. Hmm. Jadi dari apa namanya S1 itu dia itu kan masih S1 Mbak. Oh, Tapi memang dari ini pinter. Orang skripsinya itu sangat bagus sekali, dia meneliti tentang pemikirannya Syafi'i Ma'arif. Jadi emang pinter. Nah makanya saya kalau melihat ini, di mana yang jadi presenter ya, kalau menggali sebuah persoalan, Ari Putra itu menurut saya memang ini. Kenapa? Karena Ari Putra itu benar-benar memahami kualitatif dan kuantitatif. wah, mantap. Jadi cara menggali sebuah persoalan itu sampai ke akar-akarnya itu bisa itu. Jadi Nah, Ari ini itulah murid Cak kelebihan. Tarno atau teman Cak Tarno ini? Kenapa? Ari ini murid Cak Tarno atau teman Cak Tarno? Oh, enggak lah. Kalau murid enggak lah. Saya enggak punya murid, Bang. Jadi justru saya banyak belajar sama teman-teman itu karena dia juga ibaratnya ya itu tadi, kita sama jadi bagian dari terkecil dari Cak Tarno tadi yang besar. Itu Enggak lah. podcast pertama Cak Tarno ya yang diikuti atau sebelumnya sudah Itu ada sudah ketiga. tiga? Yang kedua itu. Yang pertama, Cak, dengan Yang siapa? yang pertama itu yang ada satu lagi di situ, apa judulnya lupa saya, yang ini teman-teman Pak Sapardi Djoko Damono. Oh, oke. Temannya Pak Sapardi justru ya. Kalau Rocky udah pernah ngajak ngobrol, Cak, di podcastnya? Belum. Beda lah kalau Rocky. Gak berani saya. Sama aja toh, Cak, ngobrol juga. Gak berani kalau saya sama Rocky. Wah, Rocky itu emang ini paten kalau Rocky itu. Cak, bagaimana ceritanya Cak Tarno masuk ke kios di dalam Fakultas Ilmu Budaya, dapat kios sendiri di situ? Kayaknya Jadi cuma gitu. Cak Tarno yang dapat kios di situ. Pedagang buku yang lain nggak dapat. Iya, jadi ceritanya itu dulu gini, ketika kios saya yang ada di Gang Sawu tahun 2015. 2015 itu di pemerintahan Kota Depok itu mengembangkan masalah soal apartemen. Yap. Nah, kemudian
dirayulah si yang punya kios itu, akhirnya dibeli oleh apartemen. Mm-mm. Lalu kemudian di situ saya ya nggak bisa nolak. Saya juga nggak punya gambaran apa-apa bahwa nanti saya akan jualan di mana sudah nggak punya kebayang sama sekali. Nah, lalu kemudian saya berfoto, di mana ini ya? Dari di mana ini? Gitu. Akhirnya saya difoto, saya menghadap ke buku, saya difoto dari belakang, saya unggah ke Facebook. Ini direspon banyak orang dari mana-mana, kan gitu. Mm. Cak Tarno yang begini, yang begini, saya lulus juga dulu dibantu oleh Cak Tarno dan komunitasnya, bla 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 bla, kan gitu bang. Akhirnya dijabri sama Pak Maneke untuk menghadap ke dekanat. Waktu Mm-mm. itu awal-awal Pak Maneke jadi wakil dekan. Mm-mm. Jadi gimana Cak? Apa yang bisa saya bantu? Akhirnya, nah sama dosen-dosen di yang komunitas saya itu rapat, saya dibuat ini rapat bahas khusus saya katanya, lalu mendorong untuk saya ditarik ke FIB, kan gitu Bang. Mm-mm. Jadi dari situ kemudian saya berpindah ke FIB. Lalu begitu di FIB, 3 tahun kemudian, 2015, 2016, 17, 18, FIB ada perubahan. Itu pertama kali masuk FIB, Catano bayar sewa kios di sana. Oh, sewa Bang, Hmm. sewa per tahun. Itu beda sewa dengan di Jalan Sawo. Jauh bedanya Beda, nggak? lebih mahal di dalam, Mm-mm. lebih Hasilnya mahal lebih di banyak nggak dibanding di Jalan dalam. Sawo? Hasil Apanya? penjualannya lebih banyak nggak dibandingkan di Jalan Sawo? Oh, lebih banyak di Gang Sawo, Bang. Oke. Jadi lebih rame di Gang Sawo itu kenapa? Karena ini kalau di Gang Sawo mau yang dari Gunadarma, dari Pancasila, dari mana aja, dia lebih bebas. Ya. Nggak ada semacam kalau bahasa Foucault itu ada panoptikon sistem pengawasan, kan gitu. Kalau datang ke UI di dalam kan, kalau bukan orang UI kan kayak ada semacam diawasi kita, Iya, ya nggak? masuk rumah orang ya, rumah orang lain. Nah, Penurunannya banyak, Cak. eh ya ya ada nggak inilah apa namanya nggak Signifikan nggak? nggak signifikan kalau dibanding di Gang Sawo. Di Gang Sawo itu jadi dari mana aja, terus waktu juga bisa sampai jam 7 kan gitu ya. Mm-mm. Nah kemudian dari situ saya di situ ya kira-kira ya sampai 2004 tahun lah cuma di FIB itu. Kenapa berhenti, Cak? Berhenti itu pertama karena saya kondisi buku sudah tidak seperti yang dulu penjualannya. Terus kemudian yang tadinya di ini sewa 15 juta 9 juta per tahun, kemudian naik jadi hampir 18 juta per tahun. Oh, 2 kali lipat ya? Naik. 2 kali lipat. Padahal penjualan turun banyak. Sementara penjualan dengan masifnya teknologi ini digital ini, penjualan semakin turun, kan gitu. Itu sama juga ngusir, Cak ya, kalau begitu ya. Nah, itu agaknya Tempo langsung ini Tempo waktu itu kan rame Bang. Majalah Tempo ya. Majalah Tempo, akhir kios buku Cak Tarno di FIB UI itu kan. Oh, Judulnya nusuk banget ya.
Sampai Najwa Shihab ikut komentar. Hmm. Akhirnya sekarang kios bukunya dibawa ke rumah, Cak Tano. Sekarang saya bawa ke rumah. Ada Hmm. diskon gitu, Cak, gratis gitu kan. Cak Tarno itu ikon ya bagi mahasiswa zaman dulu itu. Nah, Sehingga itu tidak ada, itu Bang. aja Hmm. Tidak ada toleransi itu, Bang. nggak ada toleransi ya. Iya, tidak ada toleransi itu. Kan saya sudah nawar berkali-kali nggak boleh. Karena kebijakan. Terus habis gitu ya sudah, kalau gitu saya keluar saja. Nanti tunggu dulu, akan saya rapatkan. Dia bilang gitu terus. Gak dikasih Hmm. Berarti keputusan itu boleh apa dekannya nggak bukan boleh. anggota CTI ya, Cak? Ya bukan. Ya ada satu anggota CTI. Cuman kan ya itu tadi, karena cuman satu orang ya nggak bisa ini. Nggak bisa Nah. menggoyahkan struktural di sana ya. Iya. Terus singkat cerita, Cak, Singkat cabut. cerita, terus habis gitu ditambah pandemi ya sudah. Nggak, bukannya Ari membantu, Cak, di sana, Cak? Nah, setelah itu dipaksakanlah Ari membantu, Ari Hmm? Putra. Hmm. Cak, ini gimana ini? Jangan keluar dulu, Cak. Kita coba dulu deh. Dia bilang gitu kan. Hmm. Terus modalnya dari mana? Udah nggak usah Cak Taro pikirin. Ntar saya carikan. Kan gitu kan. Hmm. Makanya Ari itu udah luar biasa lah ini berjuang untuk literasi itu memang total Top dia. ya. Hmm. Memang total sesuai dengan total politiknya. Sesuai dengan total politiknya itu. Jadi akhirnya Ari itu ini dibiayain sama Ari, direnovasi, dibikin kitchen set, ini raknya bagus. Heeh. Ternyata pas ini 1 tahun juga tetap nggak bertahan, nggak balik modal. Nggak nolong ya, Cak? Ya nggak ketolong. Jadi memang kondisi jualan buku nggak masuk Hmm. hitungannya. Gara-garanya itu banyak buku PDF, Cak. Iya, waktu itu banyaknya buku PDF. Jadi musuh Cak Tarno itu buku PDF ya, buku digital ya. Ah, ya gimana ya, memang kondisi saya nggak nganggap itu musuh. Karena itu tadi, Bang, sistem itu nggak bisa dilawan. Tapi Cak Tarno Sistem masih ketawa-ketawa aja nih, masih bisa Iya, survive ya. iya, Masih gimana bisa. ya? Ya. Itu kan sebuah sistem ya, Bang ya. Mm-mm. hmm. Sebuah sistem itu kan ya memang nggak bisa kita tolak kan gitu, dan nggak bisa juga dilawan. Ya, bagaimana caranya Cak Tarno mensiasatinya sehingga bertahan sekarang? Akhirnya ya itu tadi, saya melihat, makanya sekarang ini yang beli di buku di tempat saya itu kira-kira usianya itu antara 40 ke atas, 60 ke bawah. Oh, Hmm. orang lama ya. Iya, yang masih senang dengan buku fisik. Ya. Nah, tapi kan gini pertanyaannya, apakah generasi sekarang itu buku dengan buku PDF itu dibaca atau hanya quote-nya saja? Kan gitu, Bang, jadinya. Ya. Amel tuh yang jawab generasi sekarang. Gimana tuh, Bang? Ya? Barangkali gitu ya. Dibaca Nanti saya quote-nya salah aja, lagi. bukan diambil quote-nya ya. Iya, petikan-petikannya. Iya, Amel, begitukah? Ya rata-rata gitu ya sekarang ya, bacaan-bacaan pendek yang lebih masuk. Eh, Ampun deh, Cak, ya kita, Cak. Nah Ampun. iya, coba, Bang, Abang ya generasi lama sama kayak kita, ya Hmm. kan? Hmm. Ketika kita membaca buku Abangan Santri Priayi, ya nggak, Bang? Hmm. Hmm. Itu kan buku yang sangat asik, kan gitu. Dia Hmm. menjelaskan bagaimana perpolitikan Jawa, ini kebudayaan Jawa itu. Membahas tentang kebudayaan Jawa, baik secara sosial, secara politik, sampai ini masalah hal yang sepele-sepele aja
diceritakan di dalam buku itu. Ya enggak? Mm. Si Clifford Gate itu tentang selamatan, tentang perkawinan, ini harinya pas ini Rebo Kliwon atau Kamis Legi atau apa kan gitu kan Bang. Kan asik ya Bang. Ya enggak? Nah, tapi kalau cuman kuat doang kan ini apa ya, kayak misalkan saya mengutip ininya si uh, Karen Armstrong yang menulis sejarah Tuhan. Ya, Tuhan. Orang percaya Tuhan tuh gak cukup, dia bilang gitu. Terus ini kata mutiaranya, kebenaran tidak akan menjadi benar apabila tidak dapat dirasakan lewat urat nadi dan dihidupkan gairah ke dalam hati. Nah, kalau langsung ke kuatnya doang, maksudnya apa itu? Tapi kan kalau tahu ada sebelumnya ini kan kita benar-benar bisa merasakan kan gitu. Iya. Nggak langsung Apalagi ke quote sekarang itu saja. ada AI ya, Cak, lebih gampang lagi nyari quote-nya ya. Nah, iya. Jadi Lebih dangkal ya. kayaknya Ya kita tapi ini bakal tinggal kenangan nanti, Cak, bagi orang-orang. ya ke AI ya itu tadi Bang, benar-benar nggak bisa apa menyentuh itu tadi apa namanya persetubuhan antara apa kita baca dengan apa yang kita baca. Iya, persetubuhan antara kita dan buku itu udah hilang Dengan sama buku sekali. itu sendiri, iya. Kita langsung AI dibikinin, tapi kok nggak ada merinding-merindingnya ketika kita baca kan gitu loh. Cak, kita udah lewat nih 1 jam. Oke, siap. Karena berpuisi nih. Silakan, Cak. Oh ya, jadi Jamel. saya puisi ini sebenarnya ketika kita pas waktu itu saya ini pas lagi semedi lah ibaratnya. Mau semedi ini ngapain, mau zikir tapi kok mau. Buat apa zikir kan gitu kan. Diem aja gitu. Nah, terus ngapain? Akhirnya saya berjam-jam saya tinggal Bang. Lalu kemudian saya tulis. Judulnya Spasi. Antara spasi dan spasi. Spasi antara awal dan akhir. Kanan spasi, di kiri spasi. Kanan spasi, di belakang spasi. Di atas spasi, di bumi mengabdi. Spasi, spasi, puisi tak bertepi. Keren-keren Cak Tarno. Itu yang Cak Tarno tulis atau improvisasi ini Cak Tarno? Saya tulis itu. Tulis artinya diketik, Cak. Diketik, Cak. Ada waktu itu saya tulis, ntar saya cari deh. Tadi saya cari belum ketemu. Masih ada terusannya. Spasi. Kan gitu, masih ada lagi terusannya. Ini masih gantung ya? Spasi, puisi tak ini apa namanya? Spasi antara. Spasi dan spasi kan gitu kan tadi. Nah, jadi spasi ini kalau tanpa spasi juga nggak bisa dibaca kan gitu. Iya, menarik. Berarti ada episode penggalan kedua nih, Abang John, puisinya. Belum utuh. Cak Tarno sekarang kalau terakhir deh sebelum ditutup. Sekarang kalau cari Cak Tarno di mana? Kalau kita mau cari Cak Tarno. Kalau cari Cak Tarno bisa di IG. @Cak Tarno. Atau di FB Cak Tarno. Oke. Aktif ya di media sosial ya, Cak? Wah, boleh teman-teman nanti kalau misalkan ada kesulitan mau ide terkait aku ini mau nulis apa untuk tesis atau ini boleh kita sharing. Monggo. Oke. Siap. Berarti saya langsung chat Cak Tarno setelah ini. Lagi kuliah di mana, Mbak? Di London School, Cak Tarno. London School PR dong. Iya, tapi di bisnis dan komunikasi.
bisnis dan ilmu komunikasi tentang Iya, branding. Apa ke branding betul. city? Iya, Ya, Menyambung ada itu sebentar aja, Mel. branding iya. city. Identitas Pak, itu persoalan identitas sudah. Nanti pakai pemikirannya Bourdieu aja. Hai, Ah, langsung kita lanjut arena Kak Tarno. habitus tadi, bagaimana habitus tadi fail nilai. Siap. Oke. Oke, Cak Tarno, sukses selalu Terima untuk kasih. karya-karyanya, karya-karya untuk sumbangsihnya di pegiat buku begitu ya. Semoga tetap ada apa oase baru. Cak Tarno tetap menghidupkan semangat literasi di Indonesia. Sukses selalu, Cak Tarno. Terima kasih sudah berbagi kisahnya. Terima kasih buat generasi muda. Jangan lupa membaca. Setiap hari minimal 2 halaman, 3 halaman. Usahakan tetap membaca. Siap. Oke, sahabat satu pena, mudah-mudahan banyak hal baik dari kisah inspiratif yang kita bahas di episode kali ini. Kita jumpa lagi dengan tokoh, penulis, dan pegiat literasi lainnya di episode selanjutnya. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, salam satu pena. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Uh,